Hi everyone, salam budi luhur. It's me, Anindya Putri Pradipta in English class. This is the last sessions of tenses. It's future tense. We can use the simple future tense when we would like to predict a future event or situations. For the example, I think that the white robot will win the race. Jadi kayak misalnya kita nonton suatu perlombaan begitu ya. Di situ ada robot yang warnanya putih, ada robot yang warnanya biru, misalnya seperti itu. Nah, kayaknya robot yang biru bakalan menang nih. Gitu. And then when we would like to make decisions at the time we speaking. For the example, what time do you want to meet tomorrow morning? I will meet you at 10. Jadi misalnya ada yang bertanya, jam berapa besok mau ketemuan? Saya akan menemuimu pada jam 10 pagi. Jadi itu ya, penggunaan yang pertama adalah untuk memprediksikan future or event or situations. And then the second one is when you would like to make a decision at the time of speaking. Nah, penggunaan adverbs di future tense ini ada beberapa, seperti tomorrow, the day after tomorrow, next Sunday, in the future, in a few minutes, atau misalnya in a few days, atau in the 2 weeks time, boleh juga 2 days later, atau 2 hours later. Itu ya, yang sering-seringnya ya. Nah, dari future tense ini rumusnya juga sangat simple. Jadi karena semua subjek menggunakan will, jadi untuk positive sentence-nya kamu cukup subject diikutin will, kemudian plus verb 1. Ingat ya, verb 1. Sedangkan kalau untuk negatifnya kamu cuma pakai subject following by will and then not plus verb 1, misalnya seperti itu. And then for the interrogative sentence, will-nya tadi ditaruh di awal kalimat. Jadi contohnya seperti ini. I will be on a holiday next Sunday. Holiday-nya kapan? Next Sunday, bukan sekarang. Jadi kamu merencanakan sesuatu itu di minggu depannya, bukan yang sekarang. Kejadiannya seperti itu. Atau misalnya dia tidak mau liburan minggu depan gitu ya, tetapi beberapa hari nanti seperti itu. Misalnya she won't be on holiday next Sunday. Won't itu adalah singkatan dari will not maksudnya Miss ya. Jadi disingkat menjadi won't. Jadi nggak ada tuh willen gitu, nggak ada. Will not kalau disingkat menjadi would not. Jadi won't, maksudnya seperti itu. Will not menjadi won't, bukan will. Oke. She won't be at home in a few days, misalnya seperti itu. They will go to school tomorrow, misalnya seperti itu ya. And then question form tadi kayak Miss udah sampaikan sebelumnya bahwa will-nya ditaruh di depan ya. Contohnya, will you visit your uncle tomorrow? Will she at home next Monday? Misalnya seperti itu. Jadi will-nya ditaruh di depan. Atau kalau kalian familiar dengan di film-film gitu ada will you marry me? Nah, will-nya ditaruhnya di depan seperti itu. Atau misalnya ditanya nih ke orang itu, what will you do for this weekend? Apa yang akan kalian lakukan pada weekend ini? Gitu. Jadi boleh menggunakan will di awal atau menggunakan 5W and 1H. We can also use be going to in future tense to express a greater degree of certainty. Jadi di future tense itu nggak harus selalu menggunakan will. Jadi boleh menggunakan be going to. Contoh penggunaannya adalah when we can use be going to first to talk about what we think will happen soon. Ketika kita berpikir bahwa hal itu akan terjadi segera. Contohnya, look at those black clouds, it's going to rain. Jadi misalnya udah mendung banget itu, wah ini roman-romannya mau turun hujan nih, misalnya kayak gitu. Karena penandanya adalah si awan yang sudah mendung tadi ya, jadi it's going to be rain. Itu bakalan turun hujan.
Yang kedua, to talk about what we have already arranged or decided to do. Jadi membicarakan sesuatu yang sudah kalian rencanakan atau kalian putuskan untuk nantinya akan terjadi, begitu ya. Contohnya, I'm going to push Mary because she is so talkative. Jadi, wah gue akan menghukum si Mary nih karena dia terlalu banyak ngomong. Misalnya ada hal yang tidak harus disampaikan, tapi disampaikan semuanya oleh si Mary. Begitu ya, jadi I'm going to punish Mary because she is so talkative. Oke. Kemudian penggunaan positif atau negative form in be going to hampir sama sih sama will yang tadi, cuman bedanya dia nggak pakai will, dia hanya ditambahin be going to. Be-nya tadi boleh berubah menjadi is MR. Contohnya, I am going to visit the boy tomorrow. I am not going to visit the boy tomorrow. Contohnya seperti itu. Atau we are going to visit the boy tomorrow. They aren't going to visit the boy tomorrow. Contohnya begitu ya. Jadi be-nya itu bukan I be going to, tapi I am going to. They are going to. She is going to visit the boy tomorrow. And then for the question form, for be going to, jadi si be-nya tadi ditaruh di awal, is MR-nya ditaruh di awal. Jadi misalnya, am I going to buy a computer? Misalnya seperti itu. Are you going to install some software? Nah, jadi is MR-nya ditaruh di awal kalimat tanya. Gitu ya. Nah, perbedaannya apa sih antara will be going to sama will be going? Kalau pakai will aja, I will punish Jackson, misalnya kayak gitu. I'm going to punish Jackson, and then the last is I will be punish Jackson. Jadi meskipun dia sudah menggunakan penggunaan will be going sama will be itu hanya dibedakannya tetap semuanya menggunakan verb 1, meskipun ada yang menggunakan verb ing gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang berikutnya, yaitu tentang the future continuous tense. To talk about the future ya, ini sesuatu ketika kamu ingin membicarakan di masa depan. First one is to talk about activities that will be in progress at the specific time in the future. I repeat ya, to talk about activities that will be in progress at specific time in the future. Contohnya seperti ini. I will be giving a presentations about computer at 3 this afternoon. Jadi kamu sudah merencanakan sesuatu bahwa hari itu kamu akan melakukan hal tersebut. Misalnya, oh ya nanti jam 3 saya akan ada presentasi. Seperti itu ya. Jadi disampaikannya sekarang. Specific time-nya sudah disebutkan, itu jam 3 tadi. Number 2, to talk about arrangement that had been made for the future. Misalnya, the IT club will having a barbecue next month. Jadi di bulan depan itu anak-anak IT club itu sudah merencanakan dia akan barbekyuan gitu ya di bulan depan. Atau kayak misalnya di bulan puasa itu biasanya kan kita mau bukber gitu ya, buka bareng gitu ya. Udah direncanain nih bukbernya tanggal sekian, begitu lebaran nggak jadi bukber juga. Contohnya seperti itu ya. And then for the positive negative form of future tense, kamu cuma menambahkan subject diikutin will be atau will not di tengahnya itu, kemudian diikutin be sama verb ing. Jadi contohnya, we will be going to the show. They will not having lunch at 1 p.m. Misalnya mereka tidak akan makan siang di jam 1. Dalam bentuk kalimat tanya, will-nya ditaruh di depan. Will they be having lunch at 1 p.m. Apakah mereka akan makan siang di jam 1? Misalnya seperti itu ya. Nah, itu tadi tentang yang be going to atau pakai will be going tadi ya. Kemudian kalau di positive or negative form of present, past, and future tense, yang membedakan adalah di present tense itu cuma ada subject,
kemudian to be-nya is MR, baru diikuti sama verb 1. Sedangkan kalau di past, dia menggunakan subjeknya menggunakan was atau were, diikutin sama verb kedua. Atau kalau pakainya did, diikutin sama verb pertama. Sedangkan will, setelah subjek diikutin, maksud Miss di future itu setelah subjek diikutin sama will atau be going to. Penggunaan waktunya juga berbeda ya. Kalau misalnya simple present tense berarti dia menggunakan every day. Kalau past tense dia menggunakan yesterday. Kalau future dia menggunakan tomorrow, seperti itu. Sama dalam bentuk kalimat tanya, verbnya ditaruh di depan tadi ya, to be-nya tadi ya. Is MR-nya ditaruh di depan, atau was were-nya ditaruh di depan, did-nya ditaruh di depan, atau will-nya ditaruh di depan, seperti itu. Nah, perbedaan antara present tense, past tense, dan future tense for the adverbial times pasti beda-beda. Untuk adverb times of present, kamu menggunakan every day, every week, every Sunday, once a week, twice a week, always, usually, often, sometimes, and never. Jadi itu adalah untuk penanda kalau misalnya kamu ingin menggunakan simple present tense. And then for the past tense, adverbial time-nya kamu bisa menggunakan yesterday, the day before yesterday, last Sunday, last week, a week ago, in 2020, or this morning. Remember, 1 second, 1 detik yang lalu adalah masa lalu, 1 detik ke depan adalah masa depan. Kalau di future ada adverbial time-nya adalah tomorrow, the day after tomorrow, jadi lusa, lusanya lagi, besok, besoknya lagi gitu ya. Next Monday, next morning, in a few days, in 2 weeks, 2 days later, atau after a week. Itu perbedaan adverbial time of present, past, and future. Nah, Miss sudah kasih kira-kira 5 basic tenses lah ya dalam bahasa Inggris, meskipun sebenarnya ada 16 tenses. Tapi kalian sudah belajar dari konsep shortcut of 16 tenses. I hope your skills in writing or speaking is be better. Tapi dalam bahasa Inggris itu ya, bukan hanya paham tentang si tensesnya itu aja. Paham tenses, kalau nggak punya banyak sekali kosakata dalam bahasa asing atau dalam bahasa Inggris, sama aja, nggak akan bisa mengembalikan apa yang ingin disampaikan. Ya tadi, ngerti sih Miss, tapi nggak bisa buat ngebalesnya lagi mau ngomong apa. Itu karena pembentukan idenya sebenarnya sudah ada di kepala, sudah ngerti konsep tensesnya, tapi nggak punya banyak kosakata dalam bahasa Inggris. So, pesan saya adalah bukan hanya dipahami si tensesnya tadi, tetapi juga harus sering-sering menambah kosakata dalam bahasa asing lainnya. That's all for me. I hope you understand it well. Thank you so much for watching. I'm Anindya Putri Gotego. Salam Budi Luhur.